Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Gereja Baptis Iman yang saya sapa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Dia melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar suara makhluk yang di surga, yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari saya jemput kita untuk berdiri, kita angkat pujian. Haleluya bagi anak domba. Tuhan, di sini kami berdiri dari tiap suku dan bahasa. Kami umat tebusan darah-Mu, selamat karena kasih-Mu. Tak sanggup kami untuk berterima kasih, tak cukup kata untuk bersyukur, namun ku angkat suara untuk puji Engkau dengan setiap hatiku. Haleluya, haleluya, pada domba Allah. Haleluya, haleluya, oleh darah Kristus. Tiap lidah, tiap suku, tiap orang, tiap bangsa beri pujian dan hormat pada anak domba Allah. Oleh anugerah, oleh anugerah kami menghampiri-Mu, dibersihkan oleh darah-Mu. Anak-anak-Mu datang menyembah-Mu, tunduk berserah padamu. Biar kuasa-Mu bekerja di dalamku, baharui dan ubahkanku, dan semua bangsa memuji dan menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya.
layak disembah, dimuliakan ya Tuhan Allah kami. Engkau yang menerima puji-pujian hormat kami. Kami memuji Engkau, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Atas pemeliharaan kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan sampai pada hari ini. Terima kasih karena Engkau memberkati kami. Terima kasih Engkau menganugerahkan kekuatan kesehatan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami untuk kami datang menyembah Engkau, datang di gereja ini, beribadah bersama-sama dengan umat-Mu yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan akan puji-pujian, penyembahan dan doa kami pada saat ini. Kami memohon tuntunan pimpinan daripada Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja pada setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh menikmati akan ibadah ini, biar nama-Mu saja yang diagungkan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang terlibat dalam ibadah pada saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan sungguh nama Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan sungguh diberkati lewat ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami buka ibadah ini dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dalam situasi yang kita jalani sampai saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah melihat ada pernak-pernik Natal, ada lagu-lagu Natal sudah dikumandangkan. Saatnya bagi kita untuk menyambut Sang Raja kita, menyambut hari Natal. Sekalipun mungkin dalam situasi yang sangat sulit, tetapi sukacita itu tidak pernah hilang di dalam hati kita. Karena Natal itu ada dalam diri kita, dalam hati kita. Mari kita menyambut kedatangan Kristus dengan penuh sukacita, dengan segala kesederhanaan, karena memang Dia datang ke dunia dalam segala kesederhanaan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sehat, kita masih menikmati berkat-berkat Tuhan, dan apa yang kita terima, yang kita alami, mari kita belajar untuk bersyukur semuanya itu. Terima kasih, saya senang bahwa kita bisa hadir bersama, dan kalau ada yang baru kali ini hadir, kayaknya sudah orang-orang yang setia datang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat beribadah. Kita akan membaca nats tema di bulan ini yang diambil dari Lukas 1 ayat 37, dan kita membaca nats tema ini secara bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian pembacaan nats tema kita pada hari ini, dan kita masih terus memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Saya jemput kita semua untuk berdiri, kita akan angkat pujian Tiba Saatnya. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan
domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertanda. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia, salam kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, salam kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita masih memuji Tuhan dengan pujian dari utara ke selatan. Tuhan menciptakan kita dari berbagai negara, dari berbagai suku, dari berbagai daerah, dan kita Tuhan menempatkan kita dari ujung timur, barat, utara, dan selatan. Mari kita angkat pujian ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca pembacaan Alkitab bertanggapan yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27. Dan kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini secara bertanggapan.
Sekali lagi 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27. Kita membaca secara bertanggapan. Saya mulai dari ayat 1, sidang jemaat ayat 2 dan seterusnya kita membaca secara bertanggapan. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulan. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan perintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat,
Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut dengan pujian dalam buku nyanyian nomor 164. Naungan jiwaku, minta Ibu Ilham untuk memandunya.
Hidupku aman dan tentram di dalam Yesus Kristus. Saat ini kalau ada kesaksian dari jemaat kami persilakan. Atau dari keluarga. Kalau tidak ada, saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa pokok-pokok doa yang perlu kita doakan pada pagi hari ini, dan untuk doa syafaat dan doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Asna. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Walaupun seringkali kami Tuhan berbuat dosa, tapi Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu memberkati kami dan melayakkan kami untuk datang kepadamu. Dan terbukti pada saat ini Tuhan, kami ada sebagai mana kami ada. Itu semua berkat kasih-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini, di mana sidang jemaat-Mu pada saat ini boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Itu semua berkat pertolongan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami tahu pada saat ini, walaupun banyak tantangan, cobaan, rintangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan menyertai kami dan akan melindungi kami. Dan pada saat ini Tuhan, di mana kami diperhadapkan dalam kami melawan, yaitu ada berbagai penyakit, yaitu virus Tuhan. Tuhan, kami mau Engkau memberikan kekebalan bagi tubuh kami. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Apapun yang kami hadapi pada saat ini, biarkanlah kami terus bersyukur kepadamu, dan kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa setiap pokok doa kami kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan ada sidang jemaat-Mu yang bekerja. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun pekerjaan yang kami lakukan, kami yakin Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami lakukan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sidang jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sakit pada saat ini Tuhan, baik itu yang berbaring di rumah ataupun yang di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka dan Engkau akan memulihkan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di tempat ini ya Bapa. Ada TK, PPA, persekutuan wanita, ibadah wanita dan persekutuan jemaat-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Pakai kami Tuhan untuk kami terus melayani Engkau. Dan kami berdoa Tuhan khususnya untuk PPA Bapa. Ada banyak anak-anak PPA Tuhan di sini yang belum mengenal Engkau secara khusus keluarga mereka ya Bapa. Tuhan, biarlah melalui anak-anak PPA ini, keluarga mereka boleh diselamatkan. Dan anak-anak PPA boleh menjadi saksi bagi keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk para sponsor Tuhan yang sudah menolong dan mensponsori anak-anak PPA yang ada di sini. Tuhan yang memberkati dan terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para tutor, mentor dan sebagainya. Biarlah Tuhan menolong mereka dan memakai mereka supaya mereka boleh bekerja sama untuk melakukan hal ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Jonlin yang ada di tempat ini ya Bapa. Secara khusus hamba-Mu ini melayani di tempat ini. Tuhan, Engkau pakai terus hamba-Mu ini untuk menjadi pelayan-Mu. Engkau berikan kesabaran, kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Supaya hamba-Mu ini boleh terus menjadi saksi dimanapun hamba-Mu ini berada ya Bapa. Dan kami juga sebagai sidang jemaat-Mu yang dilayani, biarlah kami juga boleh terus bekerja sama dengan hamba-Mu ini ya Bapa. Pakai kami Tuhan semua untuk kami boleh melayani Engkau. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa kami ya Bapa. Pada saat ini Bapa, kami terus berdoa untuk pemimpin negara kami, Presiden dan Wakil Presiden. Biarlah Engkau terus memberkati supaya pemimpin bangsa kami ini boleh memimpin bangsa kami dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan Tuhan. Pada saat ini mereka
melaksanakan pendidikan mereka, walaupun mereka belajar di rumah-rumah, tapi kami yakin percaya Bapa, Engkau akan memberkati, Engkau akan berikan kesehatan, kekuatan, kepintarannya daripada Engkau. Pakai mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan kami akan berikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan berikan persembahan, supaya persembahan ini boleh terus dipakai di tempat ini untuk jadi pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang akan melayani kami. Engkau berikan dia hikmat sukacita yang daripada Engkau, supaya kami yang mendengar Bapa boleh diberkati, dan kami pulang dengan tidak sia-sia, tetapi kami pulang membawa berkat damai daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa. Kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan, dan sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saat kita memberi persembahan, kita angkat pujian, Tuhan inilah hidupku. Mari kita siapkan hati kita. Sesudah persembahan kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Pakailah
berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami dapat kembali bersama-sama belajar dari firman-Mu, dan kami terus memohon pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu secara khusus, biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus memimpin juga dengan cara yang khusus, sehingga kami dapat membicarakan, membahas kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Silakan jemaat duduk. Ya, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya melupakan kacamata, tapi bersyukur karena ada worship yang bisa membantu kita hari ini. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54, ada di depan sini. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Ya, kita mulai dari ayat 46. Ya, saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya, bulan ini kita punya judul, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saya juga punya judul yang mirip. Ya. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Ini judul yang umum ya, kita sering dengar. Tiada mustahil bagi Dia, ada lagunya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Kita akan coba lihat bagian pelajaran kita pada hari ini. Ya, Injil Yohanes. Injil Yohanes adalah Injil yang sangat selektif. Kita tahu ada banyak mujizat dalam kitab-kitab Injil yang lain. Kalau seandainya Yesus buat satu mujizat satu hari selama 3,5 tahun pelayanannya, saya sudah menghitung ada sekitar 1.242 mujizat yang dibuat Yesus selama dia melayani. Itu kalau satu hari satu mujizat. Kalau satu hari 3 mujizat, 4 mujizat, 5 mujizat, wah bisa puluhan. Mungkin satu hari bisa 10 mujizat, saya tidak tahu. Ya, tapi Yohanes ini sangat selektif. Ya, yang paling populer ada 7 klaim, aku adalah. Kemudian ada 7 tanda, Simeon. Kalau di tempat lain disebut mujizat, dalam bahasa Yunani teras. Jadi ingat saja kalau teras rumah, teras itu bahasa Yunani artinya mujizat. Dalam Injil Yohanes tidak digunakan kata
teras. Hanya sedikit. Tapi semua 7 mujizat, 7 ini disebut 7 tanda Simeon. Oke, kita lihat. Injil untuk orang Yahudi perantauan. Injil ini adalah Injil yang dikhususkan, secara khusus ditulis oleh Rasul Yohanes untuk orang-orang Yahudi di perantauan, secara khusus di Asia Kecil. Ya, ditulis di Efesus, berarti ditujukan kepada orang-orang Yahudi di sekitar situ. Orang-orang Yahudi yang lahir di luar tanah Palestina. Nah, mereka lah yang sebenarnya menjadi tujuan dari Injil ini. Tidak dapat dipastikan apakah orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus atau orang-orang Yahudi yang belum percaya. Itu tidak dapat dipastikan karena isinya sangat-sangat bermuatan Yudaisme. Sangat-sangat bermuatan Yudaisme. Ada Musa di situ yang selalu disandingkan dengan Yesus. Kalau Anda membaca Musa dalam Injil Yohanes, pasti ada Yesus di situ. Ada Musa, ada Yesus. Di mana Musa muncul, di situ ada Yesus. Ya. Itu ciri khas Injil Yohanes. Kemudian kebenarannya bersifat universal. Ya, karena para pembaca pertama memang orang-orang Yahudi. Tetapi di antara mereka, Injil ini juga dibaca oleh orang-orang Yunani. Ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kebenarannya bersifat universal. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk kita semua yang ada di sini. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Yesus adalah anak manusia. 13 kali anak manusia disebutkan. Ya, ini mengacu pada kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia? Dia tidak bertanya siapakah aku, tidak. Siapakah anak manusia? Maksudnya adalah anak manusia dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14 kita baca. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, nampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, segala suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, lagu-lagu kita dari awal, waduh, segala bangsa tadi ya, bangsa-bangsa akan dipuji. Yesus akan dipuji oleh semua bangsa, semua lidah. Di sini ada berapa suku kira-kira? Ada cukup banyak. Gereja ada di banyak negara. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 sudah digenapi. Segala bangsa mengabdi kepadanya, kepada anak manusia itu. Dan Yesus adalah anak manusia itu. Ya. Kemudian tanda Simeon pertama, ini cerita di Kana ya, di Kana. Tanda, tadi saya sudah sebutkan dalam Injil Yohanes ada tanda yang disebut Simeon. Jadi bukan mujizat. Kalau mujizat mungkin banyak, tapi Yohanes menyebutnya 7 tanda, 7 Simeon. Ada yang pertama adalah air menjadi anggur. Ini Simeon pertama, tanda pertama. Tanda ketujuh adalah kebangkitan Lazarus. Lazarus anak sulung ya. Ada yang saya membaca ini dan menafsirkan 7 tanda ini, membandingkannya dengan 10 tulah di Mesir. Kalau di Mesir, Musa, tulah pertama air menjadi darah. Yesus tanda pertama air menjadi anggur. Jadi berbeda, bertolak belakang. Musa membawa hukuman, Yesus membawa berkat. Tulah terakhir di Mesir adalah kematian anak sulung. Tapi tanda terakhir dalam Injil Yohanes adalah kebangkitan anak sulung.
Lazarus dibangkitkan. Jadi Yesus dan Musa selalu berdampingan. Kita lihat, jadi tanda yang pertama, Simeon itu 17 kali disebutkan dalam Injil Yohanes. 17 kali disebutkan. Tetapi hanya ada 7 saja, 7 macam. Ya, yang pertama itu. Sekarang kita masuk yang kedua. Tanda kedua, Simeon kedua dari Kapernaum. Ini desa Nahum atau desa penghiburan, itu arti Kapernaum. Kapernaum, Kafarnaum, desa Nahum atau desa penghiburan. Nah, Yesus melayani di kota ini. Kalau kita baca Injil Matius, Lukas, Markus ya, Yesus melayani di kota ini. Setelah Yesus dibaptis, dia ke Kapernaum. Dan Kapernaum menjadi basis pelayanan Yesus. Kapernaum menjadi basis pelayanan Yesus waktu itu. Bisa dikatakan itulah pusat pelayanan Yesus. Tapi jangan lupa di Kapernaum juga ada istana kerajaan yang dipimpin oleh Herodes. Jadi kalau di Yerusalem ada Pilatus, ya Pilatus itu negara bagian di Yudea, maka di Galilea ada Herodes yang memerintah di sana sebagai raja. Nah, ini ada satu peristiwa. Ada pegawai istana Herodes, anaknya sakit dan hampir mati. Kita lihat ya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Di Kapernaum ada pegawai istana, anaknya sedang sakit. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita lihat. Ini adalah peta, ya waduh, enggak terlalu kentara ya. Peta Galilea, ini Kana. Ini Kapernaum. Wah, jauh ya. Saya coba-coba menghitung sekitar 50 km. Mungkin dari sini sampai Mandor ya. Bisa. Kalau naik motor cepat. Tapi jangan lupa ini naik gunung nih. Dari tepi pantai ke Kana. Jadi pegawai istana itu tinggal di Kapernaum, Yesus di Kana. Perjalanannya cukup jauh dan naik gunung. Mungkin ini jalan rayanya, dia akan seperti ini, atau lewat sini mungkin. Bukan tempat yang dekat. Dan waktu itu tidak ada kendaraan bermotor. Tidak ada motor, tidak ada mobil, pasti dia naik kuda. Kalau pegawai istana pasti naik kuda. Dan mungkin juga ada beberapa pengawal yang akan mengawal dia. Jauhnya. Tetapi ini hal yang menarik. Yesus sedang di Kana, tapi terdengar sampai di Kapernaum. Kok bisa ya? Oh, Yesus ada di Kana. Ayo kita ke sana. Rupanya gema pelayanan Yesus di Kana itu sampai ke daerah-daerah lain. Ingat di Kana Yesus membuat air menjadi anggur. Setelah di Kana Yesus ke Kapernaum. Dan di Kapernaum Yesus melayani beberapa hari. Tapi pelayanan yang beberapa hari itu berbuah. Banyak orang mendengar tentang Yesus. Kemudian Yesus menuju ke Yudea. Setelah Yesus dari Yudea kembali ke Galilea. Ke Kana, ke kota Kana. Dan terdengarlah dari Kapernaum. Seorang pegawai istana yang anaknya sakit. Yesus ada di Kana, ayo kita ke Kana. Dan pergilah mereka ke Kana. Perjalanan waktu itu mungkin 1 hari. Ya, karena naik kuda. Ya, kalau mau buka peta silakan, di belakang ada peta juga. Kita lihat ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Perhatikan ini ketika dia berjalan pulang dari Kana ke Kapernaum. Siang hari di tengah jalan sudah dihadang oleh hamba-hambanya. Ditemui oleh hamba-hambanya. Sudah sembuh, anak bapak sudah sembuh. Mungkin senyum-senyum mereka ya. Udah sembuh Pak, udah sembuh.
tak diobati, sembuh. Kapan sembuhnya? Bapak ini bertanya. Dan orang itu menjawab, kemarin siang. Berarti kemarin siang Yesus mengatakan, pulanglah, anakmu hidup. Kemudian kalau dia waktu itu langsung pulang, berarti perjalanannya ada sekitar 12 jam. Belum sampai di Kapernaum. Jauh. Jadi bukan jarak yang dekat. Bukan jarak yang dekat. Ya. Oke. Masih cerita di Kana, ya. Ada permintaan datang ke Kapernaum, ya ayat 47. Anak pegawai istana hampir mati. Ini anak laki-laki ya. Saya baca di Alkitab bahasa asli, ini anak laki-laki. Kita lihat ayatnya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia tahu anaknya itu sedang sekarat, hampir mati. Jadi dia sangat berharap Yesus untuk datang. Karena dia percaya Yesus pasti bisa menyembuhkan. Datanglah sebelum anakku mati. Dia meminta Yesus datang. Tapi Yesus memberi tantangan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Orang itu percaya, lalu pergi. Saya tidak bisa bayangkan berapa persen percayanya itu kira-kira. 100%? Mungkin tidak. Datanglah, dia berharap Yesus datang. Anak saya hampir mati. Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Bagaimana kira-kira perasaannya ya? Bagaimana perasaannya? Saya masih ingat waktu anak saya sakit di rumah sakit, pelayannya demam berdarah. Waduh, agak khawatir saya. Bagaimana kalau dokter waktu kita baru sampai dokter bilang, ini demam berdarah, udah pulang saja, udah sembuh. Kan aneh kira-kira. Ini dokter ini aneh, pasti cari dokter lain gitu kan. Nah, orang ini percaya kepada Yesus. Pasti tidak 100%. 50% mungkinlah. Katakanlah semua 20% dia percaya. Yang penting dia percayalah, kita pulanglah. Percaya aja lah. Siapa tahu mungkin sembuhnya beberapa bulan kemudian. Selesai dia berpikir begitu. Dan mereka pulang. Ya. Oke, tanggapan terhadap Yesus. Kita akan coba lihat bagian ini ada 3 tanggapan. 3 tanggapan. Yang pertama, ada masalah, mendengar dan datang. Ada masalah, anaknya sakit. Dia mendengar tentang Yesus, ada di Kana, dari Kapernaum. Dan dia datang kepada Yesus. Ini tanggapan terhadap Yesus. Bagaimana dia bisa tahu Yesus? Tentu dia pernah mendengar pelayanan Yesus sebelumnya di Kapernaum. Dia mendengar tentang Yesus yang luar biasa. Dan ketika dia mendengar Yesus ada di Kana, pasti dia bersiap-siap. Bawa bekal, makan. Karena perjalanan jauh. Ya kalau sekarang Pontianak Mandor mungkin berapa jam selesai sampai sana ya. Nggak sampai 2 jam mungkin. 3 jam bisa sampai ya. Cepat. 1 jam lagi bisa kalau ngebut. Ini adalah tanggapan orang itu terhadap Yesus. Karena dia tahu Yesus pasti bisa menyembuhkan anaknya. Karena banyak orang di Kapernaum yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Kemudian dia datang. Jadi ada masalah, mendengar tentang Yesus dan datang kepada Yesus. Tanggapan yang kedua, udah pindah nih.
Teknologi memang membantu sekali, tapi terkadang-kadang harus menghadapi masalah. Ya. Go live. Oke. Yang kedua, terima kasih Pak John Lee. Udah langsung ke pokok masalahnya. Ya. Yang kedua, ia percaya. Tadi kita sudah baca. Ia percaya. Apakah 100%? Mungkin tidak. Tapi ia percaya. Ia mau melakukan apa yang Yesus katakan. Pergilah, anakmu hidup. Maka dia pergi. Dia percaya. Ini tanggapan terhadap Yesus. Yang ketiga, iya, seluruh keluarganya percaya. Ayat 53. Bagaimana keluarganya bisa percaya? Ini hal terpenting. Di tengah jalan hamba-hambanya datang dan berkata, Tuhan, anak Tuhan sembuh. Kapan? Kemarin siang. Bapak itu teringat, waktu itulah Yesus berkata, pulanglah, anakmu sembuh. Siapa Yesus? Ini perlu kita pikirkan bersama. Siapa Yesus? Ya, lanjut. Balik lagi. Iya. Aplikasi buat kita. Masalah utama. Kita semua punya masalah. Bapak tadi punya masalah, anaknya hampir mati. Masalah nasional, COVID-19. Tapi bukan cuma nasional, global. Ada yang lebih berbahaya dari COVID-19. Dosa. Ini masalah utama semua orang. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak berdosa. Kita sudah mendengar tentang Yesus. Kita harus datang kepada Yesus. Ya. Oke. Hanya Yesus yang menghapus dosa. Ya, ada ayatnya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini dari Yohanes. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa kita bukan hanya diampuni, dibilang diampuni saja, tapi dihapus. Artinya tidak lagi dianggap ada. Itu artinya dihapus kan? Kalau kita ada tulisan dengan pensil, kita hapus di kertas, mungkin masih ada tandanya. Tapi darah Yesus menghapus dosa kita. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semua dosa kita dihapuskan. Ya, saya pernah mendengar juga teman saya berkata, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tapi setelah mati dihitung dosanya. Ya, dihitung dosanya kan? Kita tidak lagi, sudah dihapuskan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah, kita lihat domba ini adalah simbol kurban. Ya, dari Habel yang mempersembahkan kurban seekor domba disembelih, darahnya tercurah. Persembahannya diterima oleh Allah. Kemudian Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, tapi tidak jadi, ditukar dengan domba, dan domba itu yang disembelih. Itu adalah gambaran kita yang harus dihukum, tetapi sudah diganti. Ada pengganti, ada kurban pengganti. Pada zaman Musa ada hukum Taurat, kalau orang berdosa silakan bawa domba, anak domba, ya, anak domba. Ketika akan dikurbankan, maka orang yang berdosa itu harus memegang kepala domba itu.
Ini adalah gambaran memindahkan semua dosa kepada domba itu. Dan domba itu dibunuh. Darahnya itu disiramkan di mezbah dan dagingnya dibakar. Itu adalah lambang dari penghapusan dosa. Bukan hanya pengampunan saja, penghapusan. Tidak lagi dianggap ada, tidak lagi diperhitungkan. Yesus, anak domba yang sejati, sudah mati untuk kita. Sudah menderita, darahnya sudah tercurah. Dan darahnya itu menghapus semua dosa dunia. Dosa dunia bukan cuma dosa satu orang saja, tapi dosa orang di seluruh dunia dihapuskan oleh darahnya. Tidak ada Tuhan yang seperti itu yang mengatakan menghapus dosa. Tidak ada. Dosa tidak diingat-ingat lagi. Makanya dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya katakan itu amin. Dosa kita diampuni dan dilupakan. Karena sudah dihapus oleh darah Yesus. Iya. Yang ketiga, aplikasi bagi kita adalah ceritakan tentang Yesus. Bapak tadi, pegawai istana tadi berpengalaman dengan Yesus. Dia tidak melihat anaknya disembuhkan, tapi dia mendengar suara Yesus berkata, "Pulanglah, anakmu sembuh." Dan dia pulang. Di tengah jalan dia dengar anaknya sembuh. Puji Tuhan. Sampai di rumah dia cerita. Kemarin siang, mungkin kemarin dulu siang ya, sudah malam kali. Kemarin siang itu Yesus berkata, "Pulanglah, anakmu sembuh." Anak kita sembuh kemarin siang. Bukan main Yesus itu dia. Dari jauh dia bilang anakmu sembuh dan sembuhlah anak itu. Pesannya adalah bukan kesembuhan yang penting di sini, tetapi siapa Yesus. Siapa Yesus itu yang paling penting buat kita pelajari saat ini. Dengan jarak yang begitu jauh, 50 mungkin 60 kilometer, dia berkata anakmu sembuh dan sembuh. Siapa Yesus yang bisa berbuat seperti itu? Ini bukan sulap, bukan sihir. Yesus adalah anak manusia. Dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Tapi menurut Yohanes 1 ayat 1, Yesus adalah pencipta alam semesta. Kalau dia yang menciptakan kita, berarti dia juga yang bisa memperbaiki kita. Kalau dia yang menciptakan dunia ini, hanya dia yang bisa mengubah dunia ini. Hanya dia yang bisa memperbaiki dunia ini. Dari segala macam kebobrokan moral. Dari segala macam masalah-masalah dosa yang ada. Hanya Yesus yang bisa memulihkan segala sesuatu. Dan dia akan memulihkan segala sesuatu. Ceritakan tentang Yesus. Kita percaya kepada dia. Yesus, juru selamat dunia, anak manusia yang berkuasa, yang kepadanya mengabdi segala bangsa. Sekarang ini sudah terbukti, sudah terjadi. Dan dia adalah pencipta alam semesta, pencipta kita. Dia mampu mengubah kita, bukan hanya penyakit kita, tapi juga hati kita, hidup kita, totalitas kita bisa diubah oleh Yesus. Mari datang kepada dia yang belum percaya kepadanya. Dan ceritakan tentang Yesus. Teristimewa kepada keluarga kita yang dekat. Sama seperti pegawai istana ini. Cerita tentang Yesus kepada keluarganya dan keluarganya percaya. Ada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah pencipta. Bahwa Yesus adalah anak domba yang menghapus dosa. Tugas kita adalah bercerita.
kita tidak akan pernah membuat mereka menjadi percaya kepada Yesus. Karena itu tugas Roh Kudus. Tugas Roh Kudus membuat mereka percaya. Tapi tugas kita bercerita di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Bercerita tentang Yesus. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Kita diingatkan tentang Allah yang Maha Kuasa, yang melakukan segala sesuatunya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dosa kita tidak ada satupun manusia yang bisa menghapus, kecuali Yesus, karena itu bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tapi ada satu hal yang mustahil atau yang mungkin bagi kita, menceritakan tentang Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya memang hal yang menjadi masalah terbesar bagi dunia, bagi manusia adalah dosa. Dosalah yang sudah menghancurkan kehidupan dunia ini, yang menghancurkan kehidupan manusia. Tetapi bagi-Mu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk Engkau memperbaiki, karena Engkau pencipta. Untuk Engkau melakukan sesuatu yang lebih baik bagi manusia. Karena itu Engkau sudah datang dan menghapus dosa dunia ini, menyelamatkan hidup kami yang percaya kepadamu oleh kematian-Mu di kayu salib. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh dan bertambah-tambah. Dan melalui pengalaman iman kami boleh menceritakan tentang Yesus kepada siapapun. Karena Engkau Yesus Tuhan, Allah Juru Selamat yang menjadi manusia. Dan kami mengucap syukur juga karena waktu-waktu ke depan kami diingatkan akan karya-Mu menyelamatkan dunia ini melalui kehadiran-Mu menjadi manusia sejati yang lahir di Bethlehem. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami dan memberi kami kekuatan, sukacita, pengharapan untuk memasuki waktu-waktu ke depan di dalam kami menjalani kehidupan kami oleh anugerah dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Dikau, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu dan berkati keluarga dan semua pelayanannya. Terpujilah Dikau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menjalani waktu minggu yang berjalan ini, ada kegiatan Natal, doa wanita dan Natal wanita pada hari Sabtu. Ya, ada pengumuman silakan dari Ibu. Jam 4 sore ya. Pengumuman ditujukan kepada para wanita karena berhubung situasi biasanya pada bulan November itu ada hari doa wanita sedunia yang biasa kita buat di bulan November, itu biasa kita lakukan sekota. Oktober ya, Oktober kah itu? November bukan Oktober. 4 November biasanya. Itu biasa kita lakukan dan ini tidak bisa kita buat bersama-sama. Jadi diharapkan acara ini dibuat di gereja masing-masing. Hari Natal juga yang biasa kita buat tidak bisa, kemungkinan tidak akan kita lakukan bersama-sama. Kita juga akan buat di gereja kita masing-masing. Jadi untuk mempersingkat waktu dan tidak terlalu banyak pertemuan, Hari Doa Wanita Sedunia dan Natal Wanita kita akan gabungkan satu kali. Kita akan buat di gereja kita pada hari Sabtu jam 3:30 ya, di gereja ini. Jadi acara akan dipimpin oleh Ibu Marta beserta timnya, tim singer dan musik. Silakan ambil waktu latihan dan diharapkan hasil rapat kami kemarin bahwa kita akan membawa lauk pauk masing-masing dan nasinya sekalian. Ya, kita akan makan bersama. Jadi apa aja yang ada di rumah, mau daun ubi tumbuk, mau ikan asin,
Tidak usah memikirkan yang terlalu tinggi, ya. Kita menikmati berkat Tuhan bersama-sama pada saat itu dengan membawanya dari rumah masing-masing. Apa yang kita masak hari itu yang dibawa, ya. Jadi himbauan saja ini saja kepada para wanita. Kemudian yang kedua itu pengumpulan dana PI, ya. 1 tahun ini dana PI kita tidak terkumpul. Jadi silakan mengumpulkan mulai hari ini kepada Ibu Ahen. Kemungkinan suatu saat minggu depan atau sampai hari Sabtu Ibu Ahen akan datang kepada ibu-ibu untuk meminta dana PI-nya yang biasa kita kumpul 5.000 1 bulan. Kalau dihitung untuk 1 tahun 60.000. Jadi ibu-ibu semampu kita, ya. Silahkan mengumpulkan. Kalau tidak mencapai 60.000, seberapa ada yang ada di yang ada, dan kalaupun lebih silahkan memberi lebih, ya. Pasti bersama-sama kita diberkati Tuhan. Dan dana ini akan dikumpulkan karena kalau 1 tahun ini kita tidak memberi, berarti hamba Tuhan yang kita dukung oleh wanita KGBI seluruh Indonesia, berarti kita tidak memberikannya, ya. Jadi kemungkinan berkurang, ya, apa yang dia terima seharusnya setiap bulan. Ya, jadi mari kita bersama-sama mendukung hamba Tuhan ini yang biasa kita dukung setiap bulannya. Ya, ini himbauan saya, semoga bisa dimaklumi oleh para wanita. Silakan memberi, mengumpulkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ada lain bagi pengurus wanita yang lain? Ada pengumuman yang lain? Sudah jelas? Ya, hari Sabtu ini yang berjalan ini, ya, kita akan lakukan Hari Doa Wanita Sedunia dan Natal Wanita Gereja Baptis Iman Pondok Indah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi hari Sabtu itu tanggal 28 November, ya. Itu mungkin Natal pertama kali, ya. Nggak tahu lah, mungkin kalau sudah ada yang mulai Natal. Tanggal 28 November Natal bersama, dan Natal kita di tempat ini juga akan berbeda, tidak seperti biasa. Kami sudah berbicara dengan semua tim, staff, tutor, mentor, implementer. Jadi Natal PPA akan dibuat berkelompok berdasarkan kelas. Selama seminggu sudah dijadwalkan, Senin kelompok apa pagi, kelompok apa sore, ya, supaya tidak berkumpul sekaligus banyak orang. Kedua, Natal jemaat juga, kita merencanakan Natal jemaat itu langsung mengadakan perayaan Natal, ibadah bersama perayaan Natal pada tanggal 25. Jadi tidak ada lagi perayaan Natal di malam hari, ya, karena situasi kita, ya. Jadi kita ada dalam perayaan Natal, dan kita semua bisa mempersiapkan diri semuanya, tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, ya, di dalam kita beraktivitas. Kata seorang yang saya dengar, mungkin virus ini tidak akan berakhir. Cara alami untuk kita menghindari virus ini, terapkan 3M. M ke-1 pakai masker, ketika beraktivitas di luar dan bertemu dengan orang-orang lain, tetap selalu cuci tangan dengan air sabun kalau perlu, kalau ada sabunnya, cuci tangan. Dan yang ketiga, tetap jaga jarak dari kerumunan orang. Itu saja, dan lebih daripada itu, tingkatkan imunitas tubuh kita dengan vitamin dan semuanya. Jangan kita lengah dan abai, karena kita tidak tahu virus ini di mana bergentayangannya, ya. Pasti tidak menular secara melalui makanan atau apa. Ini ada calon dokter kita di sini, pasti tahu, ya kan? Dia hanya menular melalui droplet di dalam bagian-bagian yang ada di bagian depan kita, mata atau hidung atau mulut, sehingga itulah sebabnya kita pakai masker atau pakai face shield supaya tertutup dan supaya kita bisa menjaga keamanan kita masing-masing.
Jadi itu saja, kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, merayakan Natal, mengakhiri tahun ini dengan sukacita, dan menyambut tahun baru dengan harapan tahun baru 2021. Ada harapan baru yang Tuhan beri bagi kita. Mendikbud sudah memberi pengumuman akan membuka sekolah 2021. Ya, berarti ada harapan baru untuk anak-anak bisa kembali berkegiatan, lepas dari stres belajar online gitu. Bukan hanya anak-anak yang stres belajar online, saya aja kalau ngajar online stres juga saya. Ya kan? Karena saya enggak tahu mereka itu dengar enggak. Mereka itu lagi jangan-jangan tutup videonya tapi enggak ada, ya kan? Jadi ya banyak hal yang tentu kita lihat, tetapi kita terus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita dan berdoa untuk mereka yang kurang sehat, yang sakit. Biarlah Tuhan menolong. Terus berdoa juga untuk keluarga Ibu Ango, Ibu Mak Wendy yang kemarin mengalami duka, tapi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah menolong dan memampukan semuanya. Dan kiranya kita menjalani kegiatan kita di minggu ini dalam pertolongan Tuhan, dengan kegiatan-kegiatan yang kita tetap lakukan di tempat ini. Minggu ini kegiatan di sini ada pembagian intervensi COVID untuk orang tua, keluarga-keluarga anak PPA. Juga minggu depannya nanti pembagian. Jadi kegiatan kita ada di tempat ini memang banyak kegiatan, maka kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan terus berdoa untuk semua pergumulan kehidupan keluarga kita, pekerjaan dan semua usaha dan juga pelayanan yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah hidup kita, kekuatan kita, penolong kita. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada. Mari berdiri bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust
I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Dan terbukti Tuhan yang sudah memimpin dan menolong kita, menuntun kehidupan kita hari demi hari. Berdoa untuk mereka yang sakit supaya Tuhan pulihkan, sembuhkan. Berdoa untuk setiap keluarga-keluarga dalam pergumulan, kehidupan keluarga, pendidikan anak-anak, pekerjaan-pekerjaan kita. Semua usaha kita diberkati Tuhan. Berdoa juga untuk seluruh aktivitas dalam kegiatan pelayanan yang kita lakukan hari demi hari, minggu demi minggu. Secara khusus di dalam kita menyambut, merayakan Natal kelahiran Kristus ke dunia ini menjadi manusia menyelamatkan kita semua. Tuhan, Engkau mengetahui dan mengenal setiap pribadi kami dengan ungkapan-ungkapan hati kami, kerinduan-kerinduan kami, harapan-harapan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau juga yang membuka jalan bagi kami ketika kami melihat tidak ada jalan. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Karena Engkau Tuhan Allah pencipta, pemelihara, sumber segala berkat dan kehidupan. Kami datang kepadamu ya Tuhan menyembah Engkau. Menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami semua. Memberkati anak-anak kami dalam masa depan dan pendidikan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Memberkati juga seluruh kehidupan pribadi kami masing-masing di dalam kerinduan-kerinduan kami. Dan kiranya Engkau Tuhan yang akan terus menolong, menjaga, memelihara kami dalam situasi-situasi ini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah pulihkan dengan kuasa-Mu. Dan mereka yang bergumul dengan hal-hal yang mereka perlukan, Tuhan yang akan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kebimbangan, Tuhan teguhkan. Dan biarlah iman kami semua terus bertumbuh di dalam iman kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk situasi yang kami hadapi, Engkau Tuhan yang terus bekerja supaya keadaan semakin dapat dipulihkan. Kondisi-kondisi secara sosial, ekonomi, politik, kesehatan, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan masyarakat boleh semakin terpulihkan. Dan penyebaran virus corona boleh berhenti ya Tuhan. Kami berdoa melalui proses-proses yang sedang dijalankan. Obat-obat, vaksin-vaksin yang sedang diusahakan, Tuhanlah yang memberkati semuanya. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Tuhan berkati. Dan juga berkati semua masyarakat untuk bersama-sama menyadari akan tanggung jawab memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami, situasi bangsa kami letakkan kepadamu. Kehidupan masyarakat di bangsa ini kami letakkan kepadamu. Berkati kami di dalam kami menyambut dan merayakan Natal di tahun ini. Kami puji muliakan Dikau Bapa. Kalau ada pergumulan-pergumulan khusus jemaat-Mu ya Tuhan, Engkaulah yang akan menolong mereka. Engkaulah yang akan menjamah setiap kehidupan jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Dan Engkau juga Tuhan yang akan memulihkan semuanya. Terpujilah Dikau Bapa. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, melanjutkan kehidupan kami dengan seluruh aktivitas kami, baik pribadi, keluarga, dan semua kegiatan pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati semuanya. Dipuji, dimuliakan nama-Mu. Kami akhiri ibadah ini dan memohon berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, oleh anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus kiranya memberkati kita dan menuntun kehidupan kita hari demi hari sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di
surga dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.